Ada seekor anjing hitam. Anjing itu mirip Doberman juga mirip Herder. Tiba-tiba itu si anjing berubah jadi semacam siluet transparan, lama-lama hilang. Di Gunung Kawi itu ada dua tempat, satu Pesarian Gunung Kawi dan satu Keraton Gunung Kawi. Semakin terkenal lagi setelah bos perusahaan rokok di sana ada di melakukan ritual, berhasil. Semenjak pulang dari situ usaha garmen dia banyak mendapat pesanan dari luar. Apa benar di Gunung Kawi mayoritas yang ke sana itu orang Tionghoa semua? Rata-rata orang Tionghoa banyak di sana, walaupun dari suku lain pun ada. Di lereng sunyi nan gelap Gunung Kawi, terdengar lolongan lirih memecah hening. Sosok anjing hitam pengikat janji hadir, yang menukar jiwa dengan harta berlimpah. Di altar batu tertanam sumpah, sebuah janji kekal yang takkan bisa lepas. Ritual di lereng gunung ini dilakukan nyata oleh bos dari Mas Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Malam Mencekam, apa kabar? Mudah-mudahan semua sehat ya. Kembali hari ini Mang Ei dan tim mengantarkan kisah nyata terbaru. Narasumber kita hari ini namanya Mas Didi. Apa kabar Mas Didi? Baik, Mang Ei. Mas Didi punya kisah tahun 2000 ini lumayan serem nih. Kejadian masih berlangsung ya. Iya. Jadi makanya pakai sungkup nih, disamarkan, dihilangkan wajahnya ya. Karena untuk sebuah privasi gitu ya. Keamanan lah ya. Waktu itu mengantarkan bosnya melakukan pesugihannya. Betul, Mang Ei. Dan berhasil di Gunung Kawi. Betul, ya, di Gunung Kawi saat itu. Oke. Itu berapa tahun itu si bos menikmati kekayaan? Dari tahun 2001 sampai tahun 2020. Lama juga ya. Betul. Oke. Nah, sobat yang ingin tahu kisah tentang Gunung Kawi, sebaiknya simak kisah ini sampai tamat ya. Biar puas begitu ya. Jadi jelas bahwa kejadian ini memang terjadi nyata. Dan sobat, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita segera mendengarkan dan menonton kisah dari Mas Didi. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Ini dia Mas Didi. Awali ketika itu tahun 2000. Saya baru lulus dari salah satu perguruan tinggi swasta di Yogyakarta. Sempat menganggur kurang lebih 6 bulan sampai pada suatu saat handphone saya berdering. Pada waktu itu belum ada handphone Android seperti sekarang, masih Nokia 5110. Saya angkat. Ternyata dari kakak ipar saya. Halo Dek, lu sekarang udah kerja belum? Belum Ciu. Emang kenapa? Kebetulan ini teman Ciu ada. Dia butuh orang untuk menghandle perusahaan dia. Perusahaan apa Ciu? Perusahaan garmen di daerah Jakarta Utara. Terus tugas saya apa di sana? Menghandle perusahaan itu. Karena nggak ada orang yang dipercaya. Saya nggak punya basic ke situ. Nggak apa-apa, lu sambil belajar aja. Nanti sambil berjalan, nanti lama-lama kan juga bisa. Gimana, minat nggak? Saya pikir lagi daripada diomeli setiap hari, kelamaan nganggur. Akhirnya saya pun oke lah, iya Ciu. Ya udah lu kemari. Esok malamnya saya pun pesan travel, kemudian luncur ke Jakarta.
Sesampai di Jakarta, saya pun dikenalkan oleh kakak ipar saya itu kepada temannya yang membutuhkan karyawan. Dia ini kenalin temen Cihu, namanya Ko Acong. Oh ya, kenalin kok, saya Didi. Lu mau nggak kerja sama gua? Ya mau aja, tapi tugas saya apa? Lo handle perusahaan ini. Soalnya gua butuh orang yang gua percaya buat menghandle perusahaan ini, karena selama ini beberapa kali gua ganti karyawan ternyata mereka mencurangi saya. Iya, tapi basic saya kan bukan di situ. Ya gua tahu lu basic lu bukan di situ, tapi lu coba aja lah. Ntar gua kasih fasilitas mes juga, alat transportasi. Awal kerja itu saya dikasih 2 juta tahun 2000. 2 juta ya? 2 juta. Kalau sekarang itu sekitar berapa ya? Wah, gede. Gede banget ya? Gede banget, 2 juta tahun 2000 kan. Singkat cerita, akhirnya saya pun bekerja di situ. Sampai pada suatu hari, kurang lebih saya setelah bekerja 4 bulan lah, 3-4 bulan. Dia tanya saya, "Dik, lu bisa bahasa Inggris enggak?" "Bisa." "Kenapa bos?" "Ini gua ada buyer dari Kanada mau datang. Terus lu temenin gua deh, lu jadi translator gua." "Ya boleh aja sih." "Ya udah kalau gitu, kalau dia datang lu temenin gua ya." "Oke siap." Kebetulan perusahaan garment itu milik Bos Acong itu merupakan perusahaan untuk ekspor ya. Jadi biasanya itu melalui pihak ketiga, ada broker. Tapi kebetulan pada saat ada buyer datang langsung ingin ketemu dengan dia. Singkat cerita akhirnya kami datang ke tempat buyer itu menginap, ngobrol. Kita sambil istilahnya si Bos Acong pun mengajak si buyer itu untuk entertain lah, tahu sendirilah biasanya kalau begitu ke tempat-tempat klub gitu untuk bicara soal bisnis. Nah, sampai di sana saat itu ada di daerah Jakarta Kota. Kita pun masuk ke sana, ngobrol, akhirnya tercapailah MOU antara pihak si buyer luar negeri itu dengan Bos Acong. Bos Acong seneng banget karena waktu itu kontraknya gede, berapa juta US dollar gitu. Nah, semenjak saat itu saya pun sering diajak ke sono kemari jadi orang kepercayaan dia. Setelah itu pada suatu saat dia telepon saya, "Ti, lu bisa ke rumah nggak?" "Bisa." "Kenapa bos?" "Udah lu datang aja kemari." Akhirnya kan saya meluncur ke rumah dia. Sampai di rumah ternyata dia lagi minum. Kebetulan kan di rumah dia ya namanya orang berduit, ada minibar. Udah lu pilih apa yang lu mau. Kita sama-sama minum. Dia hanya menghela nafas, mengisap rokoknya dalam-dalam. Lah, saya pikir ada masalah apa lagi nih. "Maaf bos, kalau boleh saya tahu ada masalah apa?" "Lu tahu, gua merupakan anak bungsu, saudara saya 5. Mereka udah berhasil semua, di atas saya semua. Seringkali ketika pertemuan keluarga, saya dianggapnya underdog. Underdog itu istilahnya paling bawah, nggak dianggap. Loh kok bisa gitu?" Lo nggak tahu aja. Gua sebelum ini punya usaha. Pertama kali gua buka usaha dimodalin oleh mereka. Stationery gagal. Terus usaha spare part pada waktu itu kerusuhan, habis semua. Ini gua dikasih kesempatan 3 kali. Yang ketiga, lo tahu sendiri kan kalau dalam Chinese mereka hanya bantu 3 kali. Setelah itu lepas tangan. Nggak tertolong gitu ya? Iya, berarti memang udah nasib lu begitu. Ya gua pengen buktiin pada mereka bahwa gua bisa ngelebihin mereka. Gimana caranya? Sedangkan istilahnya kayak
perusahaan garmen walaupun ada peningkatan kan stagnan, istilahnya ya fluktuatif lah. Lu tahu nggak? Kira-kira lu kan orang Jawa. Iya, kenapa emang? Dulunya kan banyak mendengar kisah-kisah tentang pesugihan. Ya banyak sih, tapi jenis pesugihan banyak sekali. Apa yang lu tahu? Ada kandang bubrah, ada bulus cimbung, ada Nyi Blorong, ada buto hijau, ada terus tuyul, ada. Emang bos mau? Aman gak kira-kira? Waduh, kalau masalah aman atau enggaknya mana gua tahu bos. Nggak kaget ya? Enggak, dia udah tahu resiko, udah tahu resikonya, dia nggak kaget. Menurut lu yang dari semua itu yang aman apa? Ya seperti pikir apa ya, saya sendiri juga orang awam dalam hal itu. Nggak tahu bos, setahu saya sih semua itu ada konsekuensinya. Iya gua tahu itu ada konsekuensinya, tapi yang paling aman apa? Apa ya? Gunung Kawi kali bos. Sambil saya sedikit bercanda. Gunung Kawi ya. Dia jawab gitu. Lu tahu ritualnya? Nggak tahu. Bentar. Kayaknya si Herman tahu. Herman itu sahabat dia. Akhirnya dia telepon si Herman. Man, lu kira-kira punya suhu nggak yang cun? Cun itu istilahnya sakti lah. Buat apaan lu? Buat bisnis gua supaya ada peningkatan. Ya ada sih. Siapa? Ko Alim. Tinggal di mana? Jakarta Barat. Emang dia cun? Iya. Coba lu beli, kasih alamatnya, lu SMS pada waktu itu SMS ya, belum ada WA. Karena masih handphone jadul. Singkat cerita akhirnya diberilah alamatnya. Terus dibaca, dia buka, baca. Lu besok nemenin gua nemuin si Ko Alim. Oke lah bos, nggak apa-apa. Keesokan harinya sekitar jam 5 sore setelah pulang kerja, kita meluncur ke Jakarta Barat menemui Ko Alim. Sesampai di rumah dia, kita ketuk pintu, dibukakan. Orangnya ya sekitar umur 60 kurang lebih. Kita pun dipersilahkan masuk, terus ditanya, ada kepentingan apa kemari? Terbuka aja, saya udah tahu walaupun kalian nggak ngomong. Dalam hati saya, wah sakti nih. Gini terus terang kok, si Acong pun bicara. Tujuan saya datang kemari ini mencari kekayaan instan. Kira-kira suhu punya solusi enggak? Yakin lu mau cari? Bener. Apapun konsekuensinya saya siap, kata Ko Acong. Saya udah capek selama ini saya istilahnya dijadiin nggak dianggap oleh saudara-saudara saya. Baiklah, nih kalau memang lu udah benar-benar serius, coba lu ritual ke Gunung Kawi. Ko Acong pun tanya, kira-kira ada tumbalnya enggak? Enggak ada. Wah seneng kan dia. Bener nggak ada kok, nggak ada. Lu siapin aja. Lu cari rokok 555 sama opium, madat candu. Madat yang bagaimana kok, Ko Alim? Ya madat yang asli lah, bukan yang abal-abal di pasaran banyak sekitar berapa ribu, bukan. Carinya di mana? Ya itu urusan lo. Kita saling berpandangan, cari di mana. Lo tahu nggak, Di? Nggak tahu. Ya udahlah, gini aja. Kalian pulang dulu, siapin dulu itu. Kalau udah ada, temuin saya lagi. Singkat cerita, kita pun pamitan pulang. Dalam perjalanan pulang, saya ingat-ingat teman saya siapa yang pemain-pemain begitu. Akhirnya saya ingat, saya punya teman namanya Rudi, dia biasa bermain hal-hal yang spiritual gitu. Ya coba lu hubungin, lu tanya, punya nggak?
Oke bos, ntar sampai rumah saya tanya. Ini saya hubungin dulu lu punya nggak candu yang asli? Candu asli yang gimana? Tadi ya yang asli lah, bukan yang abal-abal yang orang banyak jual pakai apa itu kuningan, itu bukan. Itu mah abal-abal, gua juga tahu. Ada. Emang lu punya duit? Bukan buat gua. Buat siapa? Buat bos gua. Oh, ada 10 juta. Pada waktu 10 juta besar. Lu jamin asli? Iya. Jamin asli. Oke. Besok gua bilang ke bos saya. Singkat cerita saya tutup handphone. Keesokan harinya saya temuin bos Acong, bos masalah candu udah beres, ada. Yakin lu itu asli? Asli, tapi harganya mahal. Berapa? 10 juta. 10 juta itu berapa? Kurang tahu, ntar lihat aja temen orangnya. Akhirnya kita buat perjanjian serudi, ketemu di suatu tempat. Karena itu tahu sendirilah, barang terlarang. Kita ketemu, serudi tunjukin bentuknya seperti pasta, tube pakai aluminium, pasta, warnanya hitam, baunya harum. Ditunjukin ke bos Acong. Ini bos barangnya. Emang nggak bisa kurang harganya? Nggak bisa, susah carinya. Bos cari dimanapun belum tentu dapat yang seperti ini. Singkat cerita, oke, dibayarlah 10 juta. Tinggal cari rokok. Rokok banyak lah di daerah Pancoran, Glodok situ kan banyak rokok-rokok luar, pedagang yang jual rokok-rokok itu. Sampai di sana kita beli. Kita beli satu bungkus itu waktu itu harganya 50.000. Mahal karena apa? Udah nggak masuk Indonesia. Udah waktu itu dulu memang pernah masuk Indonesia, tapi entah kurang laku atau apa, udah nggak ada. Itu pun udah menguning bungkusnya, udah lama. Tapi kan memang kita butuh, kita pun beli. Ya, apa yang kita butuhin udah ketemu, candu ada, rokok pun ada. Langsung temuin Ko Alim. Kok ini udah ada semua yang kita butuhin. Oke lah. Kita ritual tanggal 12 Suro. Dari Jakarta kita berangkat tanggal 10 Suro. Lu udah yakin nih bener? Iya. Udah siap. Secara mental siap. Siap. Apapun yang terjadi siap. Kembalilah pulang. Singkat cerita, pada tanggal yang ditentukan, saya, driver, bos Acong sama Ko Alim berangkatlah menuju ke Malang, ke Gunung Kawi. Kita berangkat waktu itu jam 10 malam. Sampai di Malang itu kurang lebih hampir 24 jam ya. Antara jam 9 atau jam 10 lah, saya lupa. Yang pasti hampir 24 jam karena waktu itu nggak lewat, belum ada tol kan. Sampai di sana, sampai di Malang, kita istirahat sebentar, makan, lanjutlah ke Gunung Kawi. Pada waktu jalan ke Gunung Kawi itu nggak seperti sekarang, masih ya, jalannya sempit lah. Untuk menuju ke sana pun belum begitu banyak kendaraan umum seperti sekarang. Selama dalam perjalanan nih, Ko Alim tuh cerita di Gunung Kawi itu ada 2 tempat, satu pesarian Gunung Kawi dan satu keraton Gunung Kawi. Kita menuju ke sana ke 2 tempat tersebut. Yang pertama kita ke keratonnya dulu, setelah dari sana baru kita sowan ke pesarian. Nanti sesampai di kedua tempat itu, apapun yang juru kunci lakukan, ikuti aja. Kita pertama kali menuju ke keratonnya dulu. Di keraton itu ada wihara Dewi Kwan Im, juga ada masjid, ada pura. Terus paling atas sendiri ada bangunan pesanggerahan. Di pesanggerahan itu ada altar, terus ada tulisan Cina, nggak tahu lah, saya nggak tahu itu,
nggak bisa katanya. Sebelah kiri itu ada gua, semacam gua kecil ceruk gitu. Si juru kunci menjelaskan di situ bahwa itu merupakan tempat pertapanya Prabu Kameswara apa siapa itu. Yang ritual yang masuk siapa? Kita semua masuk. Semua ikut. Oh, menuju pos penerimaan tamu, kita ngisi nama, data, alamat, baru menuju ke pertama kali itu ke kelentengin dulu. Ke kelenteng itu kita wihara itu kita sembayang di situ. Setelah sembayang, lalu sama juru kunci diantarlah menuju satu persatu makam itu. Yang terakhir ke pesanggerahan tersebut. Si juru kunci pun istilahnya melakukan ritual sambil memberikan sesaji lah. Sesajinya waktu itu nggak salah kita bawa kembang, dupa, ya yang diserahin ke dia itu sama kemenyan. Setelah turun dari situ kan kita menuju ke Pesarean. Sebelumnya oleh Ko Acong disuruh melakukan ritual mandi di Sendang Urip. Sendang Urip itu letaknya di bawah makamnya Eyang Jugo itu. Kita pun melakukan ritual mandi kembang di situ sama dibimbing oleh juru kunci. Kita kembali ke sana, di situ banyak penginapan segala macam kan, rumah makan. Kita menginap sehari di situ. Keesokan paginya sekitar jam 7 kita ikuti prosesinya seperti apa, karena sebelumnya sudah dipesan apapun yang juru kunci lakukan kita ikuti saja. Nanti setelah itu biar saya yang handle, kata Ko Alim. Selesai itu akhirnya kita dibekali sama juru kunci bunga kering sama kemenyan ya. Kemenyan sudah dibungkus, disuruh bawa buat ditaruh di rumah. Setelah selesai kita keluar, di sebelah makam itu ada pohon Dewan Daru ya. Kalau orang Chinese bilang itu pohon Sianto atau pohon dewa. Kita di sana disuruh Ko Alim melakukan tirakat di situ. Nanti apapun yang jatuh, entah itu bagian-bagian pohon, entah itu daun, ranting ataupun bunga, terus simpan. Pada waktu itu ada beberapa orang di sana yang sedang melakukan ritual di bawah pohon tersebut ya. Sampai pada kurang lebih setelah kita 3 jam atau 4 jam lah. Yang pertama kali kejatuhan Ko Acong, dia dapat daun. Nggak lama saya dapat. Juga ada satu orang waktu itu kalau nggak salah orang Surabaya ya. Ada orang Surabaya juga mendapatkan. Berarti kan ada 3 orang waktu itu. Setelah selesai itu kita pulang. Ko Alim berpesan nanti malam kita kembali ke tempat pesanggerahan di sana. Nanti saya melakukan ritual. Tepat kurang lebih jam 10 malam ya. Kita menuju ke pesanggerahan tersebut yang ke Keraton Gunung Kawinya itu. Singkat cerita kita menuju ke sana. Menuju ke pesanggerahan, di sana itu Ko Alim meminta candu yang kita bawa, juga rokok disajikan di altar yang dekat ceruk itu, buah kecil itu. Bah dia melakukan ritual apa, cuma sebelumnya berpesan juga apapun yang terjadi lu diem, nggak usah komentar apa-apa, nggak usah ngomong apa-apa. Satu orang dikasih mangkuk berisi nasi putih, nggak banyak sih, cuman satu ini aja, satu ceplok. 2 jam ada kali ya, sampai saya udah ngantuk. Suasana tiba-tiba berubah, yang tadinya ada suara serangga malam atau segala macam, tiba-tiba terhenti, hening sepi. Entah dari mana datangnya, saya sendiri juga bingung saat itu. Ada seekor anjing hitam
Anjing itu mirip Doberman juga mirip Herder. Anjing itu tiba-tiba ada di depan saya. Saya duduk pada waktu itu duduk di tengah, Kok Acong di pinggir saya, satu lagi kurang tahu saya siapa namanya, lupa. Datang kemudian makan nasi yang ada di mangkok Kok Acong. Makan, selesai dimakan, kemudian dia pup di situ. Saya lihat aja, ih kok berak di situ, maaf berak di situ. Terus saya diem aja. Tiba giliran saya, anjing itu narap saya. Selama beberapa detik saling tatap gitu. Ada perasaan merinding, ada perasaan apa, dia wajahnya serem juga, air liurnya netes-netes gitu. Terus tiba-tiba pergi ngelayar ke punya saya, nggak dimakan sama sekali, nggak disentuh sama sekali, ke sebelah saya. Di sebelah saya melakukan hal yang sama, makan, kemudian dia pop. Selesai makan itu tiba-tiba itu si anjing berubah jadi semacam siluet transparan, lama-lama hilang. Selesai anjing itu pergi, Alim bilang, kalian makan nasi itu. Saya kaget, lah itu kan dua itu kan kotoran anjing, tapi kok mereka seakan-akan nggak tahu bahwa itu udah berubah jadi kotoran, ya dimakan aja lahap gitu. Terus saya minum, udah ya diem aja, mau bilang kan gak enak. Singkat cerita udah selesai ritual tersebut, kita pun balik ke Jakarta. Kenapa waktu itu ikut ritual, kan nggak ada tujuan? Memang saya nggak ada tujuan, waktu itu dipaksa saya. Suruh ikut. Saya namanya bos, saya mau nggak mau akhirnya kan kita tolak, nanti gimana. Jadi pura-pura ikut aja lah. Iya pura-pura ikut, padahal ya nggak tahu lah. Udah selesai kita pulang. Nah, semenjak pulang dari situ lebih 1 bulan ada peningkatan. Usaha garmen dia banyak mendapat pesanan dari luar. Juga dia sendiri dapat tawaran dari koleganya dia, perusahaan tambang batubara di Kalimantan. Itu jeda berapa lama langsung ada orderan banyak tuh? Nggak nyampe 40 hari. Cepet ya? Sangat cepat. Cuma dia hanya menggantung apa yang dibawa, bungkusan itu ya, 2 tadi, bungkusan warna kuning sama merah itu. Yang satu yang merah dia taruh di tas pintu masuk perusahaan, yang kuning ditaruh di altar di rumah dia. Berbentuk apa itu? Kantong seperti apa ya, kantong berwarna, kantong dari kain gitu aja, ada tulisannya kalau nggak salah Pesarian Gunung Kawi kalau nggak salah, ingat saya. Ya dalamnya itu tadi isinya istilahnya kembang kering sama kemenyan. Kemudian selama ini juga saya tahu mereka, si Acong itu pemain saham, juga main saham, juga main falas. Nggak tahu lah saya sendiri, naluri dia berubah tajam aja. Wah ini besok yang akan naik ini. Dia tahu. Profit terus ya? Selalu profit sampai wah dalam waktu singkat hidup dia udah berubah, kurang lebih 6 bulan lah, udah berubah jauh sampai akhirnya dia kan ingat nasar dia, seandainya berhasil persembahkan kambing kendit itu tadi, kambing yang ada putih di perutnya itu. Singkat cerita akhirnya kita susah nggak dapet kambing kendit ini? Agak susah juga, tapi kan karena ya semua kan uang yang bicara. Mahal ya? Lumayan mahal, sekitar waktu itu kisaran 10-an kalau masalah. 10 juta? Iya antara 8 atau 10 lah kalau saya dulu lupa. Udah beli kambing dari sembelih, kita pun kembali, nggak sekedar ritual aja di sana, ritual biasa.
istilahnya nyekar segala macam, kita pun pulang. Nah, semenjak itu ya itu seperti meroket aja usaha dia, sangat ini signifikan sekali. Nggak ada ritual khusus di rumahnya? Nggak ada. Istrinya tahu nggak ya? Enggak tahu. Jadi di luar pengetahuan istri itu. Sampai pada suatu saat, suatu sore, saya pulang kerja bareng dia di mobil. Yang namanya mobil walaupun kaca begini kan agak ada pantulan. Kaca depan mantul kan itu. Secara samar-samar kan masih terpantul sosok kita. Saya kan duduk samping dia yang bawa mobil. Saya lihat di kaca, lah kok anjing. Saya lihat lagi, tengok, bos Acong. Anjing lagi. Saya tengok, bos Acong. Tapi bos Acongnya sendiri nengok ke saya. Kenapa lu liatin gua? Nggak apa-apa. Anjing hitam yang seperti kita saat pertama kali ketemu itu. Nah, semenjak itu saya tahu, oh berarti memang nggak ada tumbal, tapi isinya dibarter dengan roh. Jadi roh si Acong itu mungkin udah dibawa ke sana lah, ditukar dengan anjing, roh anjing itu. Nah, jadi kita lihat dia sebagai Acong, tapi sebenarnya bukan Acong lagi. Dia pulang sampai ke rumah dia, istrinya nyambut, kok udah pulang, ambil cium. Dalam hati saya, lah anjing lu cium. Cuman saya diem aja. Semenjak itu saya kerja udah nggak merasa nyaman. Semenjak saya tahu, oh berarti ini bukan bos saya. Karena saya udah merasa nggak nyaman, saya pada suatu hari saya nemuin bos Acong. Kok, maaf kok, saya mau mengundurkan diri. Emang kenapa? Emang gaji lu kurang? Oh enggak, cukup, lebih dari cukup. Terus kenapa? Lu butuh apa sih sebenarnya? Lu mau apa? Saya nggak utarakan, saya sudah merasa nggak nyaman. Saya cuma bilang, orang tua saya nyuruh saya pulang. Lah, terus lu ngerjain apa di sana? Ya entahlah, nanti di sana saya mulai cari kerjaan baru atau apa. Lu tuh gimana sih, lu cari kerjaan susah lu malah tinggalin. Ya gimana lagi, orang tua yang nyuruh. Singkat cerita akhirnya pun dia pun meluluskan permintaan saya untuk resign. Akhirnya pulang. Setelah pulang saya nggak dengar kabar itu lama lah, cukup lama. Dapat pesangon nggak? Oh dapat gede. Oleh-oleh ya? Iya, dari dia itu dapat gede sekali. Sampai saya bisa beli mobil. Berapa nominalnya? 85. 85 juta. 85. Gede banget. Gede banget, 85 juta. 85, tapi kan duit bagi dia nggak ada artinya. Kakak-kakaknya atau apanya mulai respect terhadap dia. Yang tadinya dia setiap kali ketemu dicemoohkan lah atau apa, udah nggak lagi, karena kekayaan yang Acong itu melebihi dari mereka punya. Yang tadinya istilahnya jadi bulian, sekarang ya dihormati. Sampai akhirnya pada tahun 2020 ini saya dengar kabar baru ya. 2020 yang lalu sebelum pandemi, sekitar awal tahun, saya mendengar kabar dari kakak ipar saya bahwa bekas bos saya itu meninggal karena kecelakaan di jalan tol. Mobil dia dengan kecepatan tinggi nabrak truk yang sedang parkir di bahu jalan. Sendirian dia? Dia sendirian. Pada waktu itu sendirian.
Dan terakhir yang saya dengar beritanya, aset dia satu persatu pun mulai dilepas, udah nggak ada semua, satu persatu, mulai dari tambangnya, usaha garmennya mulai surut semua, dilepas semua. Yang saya dengar itu. Waktu di Gunung Kawi kan melakukan ritual juga ikut. Iya. Nggak ada efek ke Mas Didi? Nggak ada sama sekali. Cuman yang saya bingung aja, padahal kita sama-sama mendapatkan dari pohon Dewandara. Iya. Kenapa kok saya nggak? Nggak ada efek. Nggak ada efek sama sekali. Saya sampai dalam hati berpikir, ini kenapa nih kalau lainnya pada dimakan, punya saya nggak dimakan? Apa karena sama-sama setan atau gimana kan? Dalam hati saya berpikir, ya setelah sekian lama saya berpikir, oh sebenarnya yang beruntung itu bukan mereka tapi saya. Kenapa saya beruntung? Karena tidak terpilih. Seandainya saya terpilih, saya pun seperti Bos Acong. Raga saya Didi, tapi rasanya anjing. Itu kira-kira Bos Acong meninggalnya wajar atau nggak wajar? Atau melakukan kesalahan apa dia? Setelah itu kan saya udah nggak ada kontak dengan dia. Jadi kita nggak tahu kalau apa dia lupa memberikan tumbal atau gimana, kita kurang tahu. Karena udah lama nggak kontak dengan dia. Apa benar di Gunung Kawi mayoritas yang kesana itu orang Tionghoa semua? Rata-rata, walaupun rata-rata orang Tionghoa banyak di sana, walaupun dari suku lain pun ada. Tapi mayoritas karena yang berhasil pun kalau saya lihat pada saat di sana itu berdasarkan apa yang dia bangun, itu rata-rata sumbangan dari orang Tionghoa semua. Berarti kan dia berhasil. Nazarnya mungkin ya? Iya, mungkin juga karena begini, yang saya dengar di Gunung Kawi ini kan, di Gunung Kawi di Pesarian itu yang dimakamkan ada 2, Eyang Zakaria 2 sama Raden Imam Sujono. Konon katanya Raden Imam Sujono itu masih keturunan Tionghoa, dan juga Eyang Zakaria itu konon katanya pernah ke daratan Cina sana. Di sana ketemu janda, hidupnya susah, dia tolong, dan dia berpesan sama si janda itu, kelak anaknya kalau udah besar sudah datang ke Pulau Jawa. Yang saya dengar si anak itu setelah besar memang datang ke sana. Ketika dia datang, Eyang Zakaria kan udah nggak ada, sudah meninggal. Akhirnya dia yang merawat di situ. Semakin terkenal lagi setelah bos perusahaan rokok di sana ada di Jawa, melakukan ritual, berhasil. Gimana ngebedain orang yang usaha, orang Tionghoa yang usahanya maju dengan yang maju normal? Ya. Gimana caranya? Maju biasa dengan maju Gunung Kawi? Begini. Bedanya nggak? Bedanya itu terjadi peningkatan usaha yang signifikan sekali, yang di luar nalar kita. Dalam waktu singkat, yang tadinya biasa-biasa aja bisa jadi miliarder. Juga ada satu orangnya lebih cenderung introvert, tertutup. Bos Acong pun demikian, dia tertutup. Jadi kelihatannya kalem gitu ya? Iya, tadinya mungkin dia lebih terbuka, sering cerita atau apa, dia tertutup. Nggak seperti dulunya, tadinya dia mau terbuka cerita segala macam, dia tertutup, udah mulai tertutup. Bersosialisasi pun istilahnya agak kurang lah. Tapi keramaian masih tetap aja, kalau misalnya kita kelampingan tapi tetap, cuman istilahnya bersosialisasi dengan orang-orang sekitarnya udah ada jarak. Berarti langganan juga ke stadium gitu ya? Ya, salah satunya itu. Zamannya itu ya? Betul. Jadi kalau Gunung Kawi menurut kacamata orang Tionghoa itu ya, kalau ke sana itu apa? Untuk melakukan ziarah atau enggak. ngalap apa namanya? Ngalap berkah. Ngalap berkah. Enggak. Memang tujuan mau pesugihan aja. Ngalap berkah ini kan di sini itu dalam tanda kutip. Tadinya dalam tanda kutip untuk peningkatan bisnis mereka. Bukan, kalau mungkin kalau dari etnis lain kan bisa jadi minta panjang umur lah, atau keselamatan lah, atau jodoh lah, atau
kesembuhan dari penyakit lah. Tapi kalau rata-rata dari Chinese 90% Usaha. kemajuan usaha. Itu ada tumbal nggak sebenarnya? Gini, kenapa Sulim bilang nggak ada tumbal? Memang nggak ada tumbal orang lain, tapi diri kita sendiri yang ditumbali. Memang kita nggak minta dari istilahnya karyawan, keluarga, nggak ada. Aman ya. Aman, tapi keluarga, diri kita sendiri yang ditumbalin. Ya. Dalam artian saat kita deal, istilahnya disetujui, roh kita udah ditukar, dibarter lah. Mungkin ngacong yang asli di sana lagi digebukin kali, nggak tahu juga. Lalu tanda apa yang bisa kita ketahui dari tempat usaha dia kalau dia melakukan ritual Gunung Kawi? Apa cirinya? Rata-rata itu di pintu rumahnya ada bungkusan merah, ada tulisannya tuh Persarian Gunung Kawi. Ada tulisannya? Ada tulisannya. Soalnya memang di situ bungkusan merah memang dijual, buat wadah itu dijual. Jadi nggak dari kuncen itu hanya dibawain udah bungkusan biasa aja, bungkus kertas, bunga yang udah layu sama menyan, udah itu aja. Tapi kalau untuk bungkusnya itu beli sendiri. Tapi kalau yang kuning itu kalau memang kita punya altar, biasanya kan orang-orang Chinese yang masih beragama Buddha ataupun Konghucu ada sembayangan lah di meja sembayangan, meja altar buat sembayangan, itu ditempatin di sana. Biasanya begitu. Mayoritas orang Tionghoa melakukan itu nggak? Setahu Mas Didi? Enggak juga sih. Nggak semua ya? Hanya orang-orang tertentu. Enggak semuanya begitu. Hanya orang-orang tertentu. Tapi rata-rata pelaku bisnis ya begitu. Itu lambang apa kucing yang? Itu manggil rezeki. Manggil rezeki. Iya. Atau ada kodok megang koin kan? Ya. Nah itu sama aja. Kura-kura, kalau kura-kura umur panjang. Jangan pernah tergoda istilahnya dengan mencari kekayaan secara instan. Jangan. Karena konsekuensi yang harus dibayar itu sangat mahal. Belum juga istilahnya kita bertemu dengan orang yang salah. Semua itu butuh perantara. Kebetulan kalau tidak kebenaran kita ketemu dengan paranormal abal-abal yang ujung-ujungnya penipuan. Jadi hal yang wajar aja ya. Iya. Jangan yang aneh-aneh, jangan neko-neko gitu ya. Betul. Lebih baik apa adanya, kita minta pada yang kuasa lah. Nah, Sobat Malam Mencekam, itulah sekelumit kisah Gunung Kawi ya, yang dialami oleh Mas Didi sebagai saksi mengantarkan bosnya. Dan ternyata pesugihan itu berhasil sampai akhirnya merenggut nyawa juga ya. Betul. Tumbal diri sendiri begitu. Diri sendiri, bukan orang lain. Harta pun tak tersisa. Satu persatu melayang ya, menguap entah kemana. Iya. Oke, makasih Mas Didi. Mudah-mudahan Mas Didi tadi juga bawa uang dari bos Acongnya. Ya. Mudah-mudahan nggak kena efek gitu. Tapi nggak ada ya. Sejauh ini, nah itu bilang ada yang nggak ada. Hidup saya begini. Aman-aman aja ya. Secara hidup saya drop juga. Drop. Berarti ada efeknya juga ya? Mungkin. Udah coba tanya ke orang spiritual? Belum pernah ya. Coba tanya. Ya cuman saya merasanya kok saya terpengaruh. Ada pengaruh dari uang yang saya terima itu saat itu 85 juta. Waktu kan saya beliin mobil. Apa? Mobilnya kenapa? Tabrakan atau gimana? Pernah terjadi kecelakaan, pernah. Jadi banyak sialnya gitu ya? Betul, daripada banyak keberuntungannya banyak sialnya bagi saya. Mungkin karena itu duit setan bukan jin kali. Dan sempat juga ritual kan? Betul, walaupun gagal. Kalau nggak di ACC ya? Iya, ya mungkin karena begini Mang. Kenapa para pelaku pesugihan nggak semuanya berhasil? Padahal sesaji sama. Nah kenapa tuh? Karena nama kita nggak tercantum di sana, di daftar mereka. Nggak ada bagiannya? Nggak ada bagiannya. Jadi walaupun kita mau korban apapun, sebesar apapun, nol. Ya mungkin sama dengan Mas John juga ya? Bisa jadi. Raja pesugihan di MM itu kisahnya ya, banyak. Bisa jadi sama. Nggak pernah berhasil kan? Kalau kita memang nggak ada jalur ke situ nggak bisa. Iya.
Mungkin Mas John tidak terdaftar ya. Betul, bukan warga. Tidak memenuhi kuota. Makasih Mas Didi. Ya, sama-sama. Sehat selalu ya. Dan Terima sobat kasih. Malam Mencekam, sobat juga selalu sehat dan rezekinya melimpah. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.